Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok Visit Sanur dari tim pengenalan perancangan web Pioneer Project UAS dari kelas 21 S1 SI01. Sebelum memulai presentasi, kami memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Iwayan Aditya Pranaputra dari kelas 21 S1 S01 dengan nomor pokok mahasiswa 21 12 18 60. Selanjutnya ada Jihadan Bekianos Yushada dengan nomor pokok mahasiswa 21 12 18 62. Selanjutnya dengan Christian Gilbert Orno dengan nomor pokok mahasiswa 21 12 18 66. Selanjutnya ada Rangga Aldi Ricardo dengan nomor pokok mahasiswa 21 12 18 82. Sebelum masuk ke materi atau pembahasan presentasi, saya akan memberitahu daftar pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Sebelumnya mohon maaf saya agak melihat ke bawah karena saya menggunakan dua screen. Yang pertama, dalam daftar pembahasan yaitu ada latar belakang. Di sini akan dibahas latar belakang dari pemilihan objek atau tempat yang akan kita gunakan sebagai patokan dalam PPW atau website-nya. Selanjutnya yang kedua adalah tujuan pembuatan. Ada tujuan pembuatan dari website Visit Sanu ini untuk apa. Yang ketiga itu tinjauan pustaka. Selanjutnya yang keempat itu ada metode perancangan yang digunakan seperti alat dan bahan. Selanjutnya ada daftar fitur. Yang keenam ada demo tampilan web atau uji coba web yang telah di-hosting. Selanjutnya yang ketujuh kesimpulan dan yang terakhir daftar pustaka. Namun daftar pustaka tidak akan ditampilkan dalam presentasi kali ini, sedangkan hanya ditampilkan di bagian laporan saja. Yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang yang akan dibahas oleh Rangga Adi Ricardo. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Ranggal Ricardo akan membacakan bagian latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini mendorong segala aspek kehidupan terintegrasi dengan perkembangan dunia teknologi saat ini, mulai dari sekolah, masyarakat secara umum, antar pemerintah dan swasta telah mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kami membuat website tentang pariwisata berbasis informasi yang juga mendukung gerakan pemerintah, yaitu di Indonesia saja, Bangga Buatan Indonesia, Bali Bangkit, guna memulihkan sektor pariwisata yang meluluh lantakan ekonomi pariwisata khususnya, yaitu ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Bali. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan perancangan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, dalam tujuan kami merancang sebuah website ini adalah melihat keprihatinan bahwa pariwisata sangat hancur di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya kita akan membuat atau mengintegrasikan dari wisata kecil-kecil atau UMKM untuk agar bisa lebih dikenal dari sebelumnya. Nah, walaupun tempat wisata yang sangat masuk ke pelosok atau hidden gem, istilah bahasa anak gaulnya saat ini, itu kita akan buat dia lebih diketahui. Seperti misalkan di Sanur ada private place jogging track, itu ada daerah-daerah yang belum terjamah oleh pariwisata yang sangat masif, sedangkan itu masih sangat asli atau sangat sejuk lah dikirakan dikunjungi. Nah, oleh karena itu kami membuat dari tempat logika yang langsung atau tempat objek yang langsung kami implementasikan ke dalam sebuah website. Nah, itu merupakan objek yang kami gunakan. Selanjutnya oleh karena itu kami menyusun sebuah website yang berbasis di sekitaran Denpasar atau tepatnya di Sanur saja. Beramat ke yang lain, tapi tidak secara eksplisit tempat-tempat wisata. Namun secara festival saja kami masukkan di Bali khususnya, namun untuk bagian data wisata, itu kebanyakan kami gunakan full yang di daerah Sanur. Nah, sebagai itu. Selanjutnya bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh saya sendiri kembali. Nah, tinjauan pustaka ini adalah semacam referensi web yang akan kami gunakan sebagai patokan untuk kami membuat bagaimana fitur-fitur yang akan kami sajikan di dalam sebuah website ini atau website Visit Sanur ini. Nah, yang pertama referensi itu ada dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Desain web ini sangat-sangat full responsif dan masif fitur-fiturnya. Fitur yang ada itu seperti
fitur disabilitas untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya ada fitur-fitur juga seperti live action seperti WhatsApp atau floating buttons yang lain-lainnya. Itu kami beberapa tidak kami gunakan, tapi kami sebagai acuan kami dalam, membuatnya. Mungkin ke depannya dalam perancangan-perancangan atau pengembangan-pengembangan kembali kami akan tambah sisipkan kembali, seperti juga kami mengetahui bagaimana cara membuatnya, supaya kami juga paham, eee, akan apa itu fungsi dari bagian itu tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah dari modul sebelah praktikum. Modul sebelah praktikum ini didapat dari pembelajaran di kampus. Nah, ini kami gunakan berbagai macam, maksudnya lebih dari 75% kami gunakan dari website ini atau dari tampilan web ini. Karena apa? Karena kami melihat, ini yang kami pelajarkan maksudnya lebih gampang kami sajikan, maksudnya lebih kami pahami untuk disajikan. Karena berdasarkan aturan, dari aturan kami itu harus, kami pahami apa-apa yang kami gunakan atau kami boleh mengambil dari, luar seperti website Bootstrap, tapi kamu harus memahami apa yang kami buat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, website yang ketiga adalah mau kemana sih. Nah, di bagian mau kemana sih kami mengambil, desain-desainnya atau color color pattern-nya dia, seperti merah, agak ada warna-warna lain, maksudnya yang warna-warna yang senada. Namun kami memutuskan dalam website kami itu berwarna putih dan abu, karena netral bagi kami, gampang menyandingkan dengan warna-warna yang lain. Nah, oleh karena itu merupakan 3 referensi website yang kami gunakan untuk, bagian-bagian dari website kami. Selanjutnya akan membahas tentang metode perancangan yang akan dibahas oleh Christian Gilbert Ono. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang metode perancangan. Nah, alat dan bahan perancangan. Nah, yang pertama ada laptop untuk perangkat hardware dalam pembuatan website. Yang kedua ada iOS, operating system yang digunakan adalah Windows 11. Selanjutnya ada software yang menggunakan software Visual Code Studio. Nah, selanjutnya ada teks dan video untuk pemenuhan konten. Dan juga ada image, gambar yang digunakan, dan yang terakhir ada Bootstrap versi 5. Iya, selanjutnya daftar fitur yang tersedia di Visit Sanur ini akan saya bahas sendiri. Nah, yang pertama atau akan saya lempar kepada Jihadan. Nah, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Pertama ada carousel. Carousel atau sering disebut slideshow merupakan proses penampilan gambar-gambar yang diberi efek slide. Search bar, sebuah kotak pencarian pada halaman web, melakukan fungsi yang sama dengan Google yang memungkinkan pengguna untuk mencari secara cepat yang diperlukannya. Terus, login form, yaitu sebuah tag yang kita gunakan untuk mengkoleksi inputan dari user. Konsep ini sama seperti konsep formulir di dunia nyata. Umumnya, sebuah website selalu memiliki fitur form. Contoh paling umum yang sering kita temui adalah form login. Lanjut, ada link. Link atau hyperlink adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain. Selanjutnya ada navbar. Navbar adalah sebuah komponen navigasi pada website yang berisi menu atau link ke suatu halaman. Navbar merupakan salah satu elemen yang paling utama yang harus ada pada halaman website. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang demo website. Di bagian ini kami akan mendemokan website yang telah kami hosting di GitHub. Nah, untuk
itu kami akan exit terlebih dahulu dari slideshow. Ini kami akan masuk ke bagian visit Sanur. Nah, ini kebetulan saya buka di bagian login ya. Pastinya yang pertama itu udah muncul di bagian visit Sanur. Nah, ini bukan tampilan awal dari website kami dengan carousel, lalu disambut dengan card informasi. Saat ini lalu disambut dengan bagian footer. Nah, selanjutnya pada bagian navbar akan dijelaskan pertama oleh bagian Mas Christian Gilbert Ono. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian navbarnya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan urutan tata cara bagaimana menggunakan Bootstrap terlebih dahulu. Baik, yang pertama-tama kita download framework Bootstrap-nya dulu. Yang kedua, buka text editor, lalu buka file Bootstrap yang telah kita download dan buat file index HTML dengan cara mengcopy default HTML yang sudah ada website Bootstrap. Jangan lupa save dalam folder Bootstrap, teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat kode HTML navbarnya. Yang terakhir, keempat, kita masukkan CSS kostumnya. Nah, di sini saya menggunakan tag from yang di dalamnya terdapat beberapa inputan untuk membuat sebuah kontak pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil codingan di layar yang dibagikan oleh Adit. Terima kasih. Ada yang dapat saya tambahkan bagian navbar. Navbar sendiri itu memiliki beberapa elemen seperti misalkan bagian elemen yang link biasa, ada juga yang menggunakan tipe drop down atau menu turun ke bawah. Nah, bagian di drop down tersebut kita memberi dua menu atau submenu. Submenu tersebut di bagian submenu tersebut ada bagian menu galeri dan menu video yang menggunakan drop down. Nah, drop down item ini diberikan link juga untuk masuk ke bagian menu yang dituju. Nah, oleh karena itu beberapa menu-menu tersebut memiliki link-link ke bagian-bagian menu-menu yang lainnya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya bagian navbar itu ada di dalam suatu website. Nah, selanjutnya ada satu tambahan yaitu di bagian di bawah navbar yang menempel di bagian di bawah navbar itu adalah mercu atau tulisan yang bergerak seperti ceritanya teks di televisi yang menampilkan berita-berita yang bertipe tulisan. Nah, oleh karena itu ada tulisan selamat datang di Wisata Sanur. Silakan, website ini menyediakan informasi pariwisata yang ada di Sanur, Sanur Kaja, dan Kelurahan Sanur, serta event yang lainnya ada di Bali dengan hashtag Bali Bangkit dan di Indonesia saja. Tulisan ini bergerak dengan tipe Mercure atau dengan tag Mercure. Jadi ini bergerak dari sebelah kanan ke sebelah kiri lalu diulang-ulang dan terulang kembali. Nah, selanjutnya masuk ke bagian header atau ke bagian carousel. Nah, di bagian carousel ini akan dijelaskan oleh Rangga. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya saya akan tutup terlebih dahulu bagian coding untuk memberikan contoh dari bagian carousel. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Bootstrap Carousel adalah sebuah slideshow yang secara bergantian menampilkan sebuah gambar. Nah, seperti yang ditampilkan pada layar, itu adalah fungsi dari Bootstrap Carousel sendiri. Selanjutnya akan masuk ke bagian coding. Mohon dijelaskan beberapa bagian coding yang ingin dipresentasikan. Dimulai dari header, terus masuk ke div. Ini berfungsi untuk mengelompokkan perkodingan ini ya.
Yang pertama ini memasukkan bootstrap carouselnya, carousel slide. Terus selanjutnya digabungkan membuat div lagi, terus membuat button yang berfungsi untuk menggeser-geser slideshow secara manual. Setelah itu memasukkan slide kedua dan ketiga, yang tentu setiap selesai slide pasti ditambahkan codingan button ini. Terus di bawahnya yang div class carousel itu untuk memasukkan slideshow yang di atas tadi, terus ditambahkan gambar agar di dalam slideshow-nya ada gambarnya tidak polosan. Setelah itu memasukkan tulisan yang di H5 ini berfungsi untuk menambahkan deskripsi di setiap gambar. Terus di bawahnya ada juga paragraf dengan menambahkan detail dari deskripsi tersebut. Sekian yang dari bagian saya, bisa dilanjutkan Mas Adit. Terima kasih waktunya. Seperti yang sudah Rangga atau Mas Rangga bilang, itu terjadi penggunaan beberapa kali div atau div class yang sesuai seperti yang slide sebelumnya, karena gambar yang diinputkan bukan hanya satu saja, melainkan ada 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian card di website. Nah, bagian card ini yang buat itu adalah saya dengan patokan dari referensi dari modul praktikum 11. Nah, di bagian card ini atau di bawah carousel, tepat di bawah carousel sekali, itu ada bagian hot topic Visit Sanur, yaitu tentang menampilkan hal-hal yang hangat dibicarakan atau hangat dibicarakan di bagian pariwisata di Sanur, yaitu ada bagian properties jogging track dan pantai Sindu tentunya. Nah, ada 2 ini, dari card ini diberikan 2 card di bagian hot topic ini. Nah, selanjutnya di bagian card ini terdapat juga badge atau emblem dengan tulisan new. Di bagian tulisan new ini diberikan untuk memastikan ini tempat wisata baru, bagiannya tempat wisata baru, lalu bagian di bawahnya adalah bagian paragraf dan selanjutnya dilengkapi dengan bagian button untuk selengkapnya. Bagian button selengkapnya ini berfungsi untuk membuat sebuah link ke bagian daftar pariwisata. Oleh karena itu, supaya lebih cepatnya akan saya bahas dengan codingnya. Nah, saya akan tampilkan bagian coding terlebih dahulu di bagian konten atau page content. Nah, menggunakan tipe div atau mengelompokkan berbagai elemen-elemen script coding yang ada pada bagian HTML, lalu dikelompokkan menjadi satu. Nah, bagian ini div-nya diberi kelas. Nah, kelas ini adalah identifikasi dari nama yang akan dipanggil, atau dalam Bootstrap ini memanggil dari file folder yang kita simpan di file Bootstrap yang telah dijelaskan oleh Mas Christian tentang cara menginstal Bootstrap terlebih dahulu itu dipanggil kembali. Nah, setelah dipanggil kembali itu akan memanggilkan atau membuatkan tampilannya seperti CSS pada bagian materi pada sebelumnya, karena CSS harus dibuat pisah sedangkan Bootstrap tidak perlu. Selanjutnya oleh karena itu di bagian div class diberi nama container atau memanggil container, lalu membuat heading 1 dengan display 4 style atau stylenya untuk membuat style dari hal yang akan kita tampilkan, seperti kan misalkan hal tulisan ya diberikan style, misalkan padding di atas dengan kode sekian atau di bawahnya atau dengan sekian. Selanjutnya ada bagian div class, lalu ada div kembali diberikan row. Selanjutnya display atau cost small medium 6. Nah, small medium 6 ini artinya dalam satu kolom itu kan berada beberapa kolom di Bootstrap. Nah, kita gunakan 6 kolom untuk bagian yang pertama. Nah,
Di dalam Bootstrap terdapat 12 kolom. Nah, jadi kita kan sudah gunakan 6, tersisa lagi 6. Nah, dari 6 dan 6 tersebut kita jadinya membuat 2 tampilan yang beriringan kanan dan kiri. Oleh karena itu, maka kita akan buat bagian call span small 6. Nah, selanjutnya di bagian div class didefinisikan lagi yang membuat card, lalu diberikan style dengan margin bottom-nya di bawah 1 mm. Nah, selanjutnya image, kita masukkan image. Nah, dimasukkan image card in top. Nah, image top dengan source-nya itu kita diambil dari folder image yang kita buat di bagian folder dari presentasi atau folder dari PowerPoint, atau bukan PowerPoint sih, folder dari file PPW kita. Nah, lalu dibeli style dengan width-nya 100%. Jadi menyesuaikan dengan lokasi atau beberapa pun gambarnya besarnya akan disesuaikan 100%-nya dari ukuran tersebut akan masuk langsung. Selanjutnya pada bagian div class card body itu memberikan heading 4 kelas dengan card title, lalu diberi judul apa yang diinginkan, lalu diberi badge. Nah, badge ini seperti semacam emblem. Kita tempelkan di bagian itu emblem, misalkan tulisan baru atau apa. Nah, selanjutnya pada bagian selanjutnya itu diberi paragraf atau tag paragraf yang dengan kelasnya card text. Nah, diberikan paragraf, lalu diberikan button atau link. Nah, link yang menuju ke daftar wisata di HTML dengan kelas button primary, lalu selengkapnya. Nah, selanjutnya sama pada bagian div class selanjutnya itu sama dengan yang di atasnya. Cuma perbedaan tulisan saja. Yang ada rada sedikit berbeda itu adalah pada bagian kita klik selengkapnya, pada bagian selengkapnya ini akan masuk ke bagian daftar wisata. Ini terdapat penambahan image dan heading lagi di bagian bawah heading 1 yang ada di bagian card. Di bawah image tersebut kita berikan tag atau gambar location, kita berikan image location. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan codingnya oleh saya juga, karena saya juga yang buat bagian card. Biasanya itu kita akan menampilkan terlebih dahulu bagian coding card. Nah, yang pertama ini saya ambil acak, itu adalah sama sebenarnya seperti sebelumnya di bagian card-cardnya sebelumnya. Sebenarnya ini tinggal di copy paste, lalu dibuat folder baru dengan navbar dan juga di copy, dan footer juga di copy. Lalu di copy bagian footage bagian cardnya, lalu diganti-ganti saja. Nah, tinggal ditambahkan saja di bagian heading 7 kelas card title dengan image source, image location.png. Lalu ditambahkan width-nya berapa, seperti ini kan, misalnya tambahkan width-nya 20 pixel, selanjutnya height-nya 20 pixel. Lalu kita beri keterangannya. Gunakan sama seperti itu. Selanjutnya juga saya akan tampilkan pada bagian events. Di bagian events ini juga sama sebenarnya seperti di bagian yang data wisata yang lainnya, karena tinggal ditambahkan ya di bagian tanggal atau tanggal date event-nya, lalu juga sama menggunakan bits yang ada di bagian daftar di bagian indeks sebelumnya di bagian home. Nah, tinggal ditambahkan, diganti tulisannya, lalu di paste lagi. Nah, seperti codingannya yang sama saja, ini cuma bagian heading-nya saja yang berbeda. Misalkan yang di alamatnya kita pakai heading 7, yang di bagian date-nya kita pakai heading 4, supaya lebih memberikan kesan yang lebih agak besar untuk bagian tanggalnya kan, seperti itu. Selanjutnya yang saya buat bagian card-nya itu yang berbeda nih juga di bagian government events. Nah, ini kita memakai calls small 12. Nah, kita memakai semua kolom yang ada, jadinya besar range-nya dia. Jadinya membuat full page-nya dia. Selanjutnya pada bagian yang saya buat terakhir itu adalah bagian di data video. Nah, di bagian video ini saya ambil dari video-video di YouTube. Nah, saya ambil bagian-bagian video di YouTube, ada satu juga video yang saya buat sendiri bersama teman-teman saya dulu, juga saya cantumkan di sini karena juga menyangkut dengan tipe-tipenya. Nah,
ada The Beauty of Bali in Pandemic, ada juga Pantai Segara Ayu. Ini menggunakan iframe. Bagian tag iframe dari kita misalkan pilih di YouTube, jadi kita klik bagikan, lalu versi HTML. Nah, di bagian versi HTML tersebut kita bisa copy tersebut, langsung ganti seperti misalkan contohnya ini. Nah, iframe with 100% height-nya saya ganti bukan 100% karena biar menyesuaikan sedikit. Nah, lalu source-nya itu source email-nya itu source-nya itu dari sumbernya itu didapat dari https://youtube.com/mnet. Nah, mnet ini jika kita kopas link-nya dari atas bagian navbar itu, jika copy langsung kita klik paste di website ini atau di coding, itu tidak akan bisa muncul gambarnya atau videonya di YouTube atau di website kita karena ada fitur mnet ini yang bisa menampilkan gambar di website kita. Selanjutnya yang saya bahas itu adalah bagian login. Bagian login ini saya menggunakan desain tampilan login dari MDN, website MDN namanya, itu saya menggunakan tipenya. Nah, di sini dijelaskan beberapa tipe-tipenya. Ada beberapa tipe yang ada tapi saya gunakan tipe yang seperti ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang coding-nya. Nah, bagian coding ini, bagian style-nya itu, ini saya dapatkan juga dari MDN juga. Nah, saya menggunakan, material yang dia ada, lalu saya kopaskan masukkan ke bagian ini. Saya menambahkan navbarnya sama juga seperti bagian card tadi, cuma ditambahkan di bagian bawahnya saja. Nah, di bagian ini, saya membuat section. Section nanti, bagian section itu akan dibahas oleh, Mas Jihadan. Section itu apa akan dibahas oleh Mas Jihadan. Oleh karena itu dengan style-nya background-nya putih, lalu bagian kelasnya lines item center atau dibuat ke tengah-tengah. Selanjutnya card-nya itu kita berikan border radius 1 rem agar membuat lengkungan-lengkungan sedikit supaya tidak terkesan kotak sekali. Habis itu stylenya border radius juga. Nah, habis itu masuk ke bagian form. Nah, seperti yang sudah disinggung oleh Mas Christian tadi bagian form itu. Nah, di bagian form itu juga kita memberikan div untuk memberikan warnanya atau apanya yang akan memberikan kesan yang lebih bagus dari atau UI UX-nya itu yang bagus. Nah, selanjutnya pada tag ada heading 5, ada style-nya, letter spacing-nya untuk menentukan tulisannya seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya menggunakan input tipe email. Nah, menggunakan input tipe email kenapa harus menggunakan input tipe email? Karena supaya bagiannya nanti jika kurang dari @gmail atau sekian itu tidak akan bisa terkirim. Nah, nantinya akan ada muncul notif bahwa silakan masukkan yang bertipe email. Itu alert-nya. Selanjutnya login-nya menggunakan button juga, tipe button login. Nah, beberapa juga ada bagian-bagian di bawahnya itu yaitu adalah lupa password dan belum memiliki account. Itu kami belum kembangkan secara ke depannya itu kami belum kembangkan untuk saat ini. Mungkin ke depannya akan kami kembangkan. Namun untuk saat ini kami belum memberikan perkembangan yang lebih untuk bagian jika belum memiliki account. Kami juga hanya bisa sign in account. Nah, karena kami belum bisa membuat database dari akun dari website, jadi makanya kita buat tampilannya seperti dahulu saja. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah our teams. Nah, our teams juga sama seperti card-card sebelumnya yang hanya menampilkan saja, tidak menampilkan kata tidak seperti menambahkan apapun. Jadi sama ini juga menggunakan calls 6 makanya dibagi menjadi 2 di kanan dan di kiri satu-satu. Nah, selanjutnya akan dibahas bagian footer oleh Mas Jihadan. Nah, waktu dan tempat dipersilahkan Mas Jihadan. Di bagian footer itu kan kebanyakan kita gunain section. Selain section ada div. Apa itu section? Section tag
atau kode untuk mempresentasikan bagian-bagian dokumen atau aplikasi seperti mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian seksi berdasarkan tema atau tata letak masing-masing. Yang bagian div mungkin udah dijelasin sama Adit. Div itu ya suatu pengelompokan juga, tapi kayak beda dari section. Div ini sering digunain pakai elemen ID atau class. Di section ini footer, class, background light, teksnya bagian tengah, pakai text black. Text black itu jadi teksnya tanda tulisannya hitam. Terus div class sama dengan container P kurang 4. Section form. Nah, yang bagian form ini mana? Form adalah atribut action yang digunakan untuk mengirimkan data form ketika form disubmit, atau dapat dikatakan aksi yang muncul ketika pengguna menggunakan tombol tertentu. Action menentukan lokasi dari script yang akan memproses data dari form. Di sini juga ada text strong. Text strong ini nih elemen strong digunakan untuk menunjukkan teks yang menyatakan begitu penting. Jadi di sini update dan berlangganan informasi terkini. Harusnya terkini ya. Kesungguhan atau benar-benar penting gitu. Urgency. Teks yang dimasukkan agar mendapatkan perhatian. Kalau udah sih. Selebihnya itu sama kayak yang di atas semua. Iya, benar seperti yang dikatakan Mas Ini Jihan juga. Pada bagian yang lain juga sama seperti yang di atasnya sebenarnya. Namun juga ada beberapa tambahan seperti juga dia menggunakan juga bagian link. Nah, di bagian link namun dia juga ada bagian paragraf juga kan seperti yang di atas yang kita buat bersama-sama tersebut, kita menambahkan bagian paragraf. Nah, selanjutnya juga ada link untuk menuju ke daftar wisata di bagian yang lainnya, bagian events dan yang lain-lainnya juga menampilkan banyak. Nah, lalu di bawahnya ini yang paling penting di dalam elemen-elemen ini adalah memanggil file Bootstrap dan JS. Nah, jika ini tidak dipanggil maka CSS ini tidak akan jalan seperti saat ini yang ditampilkan, pasti akan berantakan dan form-form yang digunakan tidak akan bisa. Nah, jadinya kita panggil dari formnya tersebut, yaitu form script, source style bootstrap. Nah, di mana kita simpan apa nama file yang kita akan panggil, lalu script selesai, lalu scriptnya source kita panggil juga bootstrapnya atau JS-nya atau JavaScript-nya. Nah, ini dua ini sangat penting. Jika ini tidak akan dipanggil, maka website kita juga tidak akan responsif atau yang lainnya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir dari presentasi ini itu adalah menampilkan bagian responsivitasnya dari file yang kita buat. Nah, saya akan masuk ke bagian inspect. Nah, ini versi Galaxy Fold. Nah, bagian iPhone XR ini akan seperti ini tampilannya, sangat responsif. Sama juga seperti misalkan kita menggunakan iPad. Sama. Ini juga akan responsif sekali. Jika diklik juga akan jalan, juga tidak akan ada masalah. Paling sedikit ya ada masalah ya bagian ini yang nggak menyesuaikan kan. Dia ya kalau dia mungkin agak sedikit memanjang atau dia agak melebar, ya itu paling dia responsif kan daripada yang lain-lainnya. Itu saja yang bisa kami bahas dalam file presentasi kali ini. Mungkin karena tidak bisa presentasi langsung, mungkin tidak akan ada sesi tanya jawab bagaimana. Tapi
Kami mengharapkan juga kan bagian masukan-masukan nanti yang bisa juga karena ini di-upload secara publik di bagian kanal YouTube, jadinya masukan-masukan juga akan kami terima dalam, sebagai pengembangan-pengembangan yang lainnya dari website ini atau mungkin website ini bisa digunakan secara nantinya atau website ini juga bisa diakses, sudah bisa diakses melalui, eee halaman prayanaputra.github.io/visitsanur.id/index.html atau website ini sudah bersifat publik atau sudah di-hosting walaupun dengan hosting, dari GitHub. Nah, yang lain sudah bisa menyaksikan atau melihat website ini atau menyaksikan video-video yang ada dari pilihan-pilihan kami atau dari wisata dari pilihan kami yang ada di Sanur untuk meningkatkan ekonomi. Sekian presentasi dari kami, saya Iwan Aditya Pranaputra, Mas Christian Gilbert Urno, Jihadan Bekrianos Yuhada, dan Rangga mengucapkan terima kasih atas perhatian hingga akhir video. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan, dan selamat pagi, siang, atau malam jika saat sedang menonton video ini. Terima kasih dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu. Terima kasih.